Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Cerita Misteri. Sebelum kita masuk ke cerita, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru di channel ini. Untuk kisah kali ini langsung saja kita simak berikut ini. Nah terus dia kan ngeliat sekelebat doang kan. Pas dia tegesin lagi ngeliat ke belakang, di situ tuh Aisyah ngeliat dari jauh kalau adiknya nih main ayunan di bangku sama pocong. Gila. Wah, Aisyah langsung teriak di situ, dia minta tolong. Untung mbaknya masih ada di situ. Dan mbaknya langsung lari ke halaman belakang, bener-bener dia langsung ditarik langsung masuk ke dalam. Dan malamnya Bu Ima ini cerita ke Pak Ilyas, ke suaminya. Dia dikasih tau lah kalau tadi sore dia diceritain nih sama mbaknya, sama Aisyah juga kejadian apa tadi sore gitu kan. Dan dari situ akhirnya Raja juga ngaku dia ngeliat apa yang minggu lalu dia lihat tuh. Karena berarti udah 3 kali kan nih udah diliatin sama pocong kan. Bahkan 3-3-nya anaknya ya kejadian sama ketiga anaknya gitu loh. Tapi dari cerita itu Pak Ilyas tuh gak ngegubris sama sekali. Dia malah bilang, ah kalian rumah sendiri masa takut. Kata bokapnya gitu. Nggak percaya gitu ya bapaknya? Udah tuh malamnya Pak Ilyas ini minta dimasakin mie sama istrinya. Dibikinin lah tuh Indomie sama istrinya. Di situ posisinya di dapur tuh ada Pak Ilyas sama Bu Ima. Nah lu bayangin, jadi kayak di meja makan tuh Pak Ilyas ngadep Bu Ima, terus Bu Ima tuh masak di kompor mengungin Pak Ilyas gitu, jadi ngebelakangin. Nah di belakangnya Pak Ilyas itu tuh halaman belakang rumah. Nah di tengah-tengah si Bu Ima ini lagi masak, dia tuh ngedenger ada suara duk duk duk, Kayak orang jalan. kayak ada sesuatu yang nyentuh ke jendela gitu loh Nat. Oh kayak ngetok gitu, ngetok. Kayak ngetok gitu. Nah terus Bu Ima bilang ke Pak Ilyas, Pak itu suara apaan, berisik banget. Nah Pak Ilyas tuh jawabnya kayak, ah nggak tahu, nggak denger. Gara-gara Pak Ilyas ini pakai headset sebelah gitu loh sambil main HP. Tapi Bu Ima denger suara duk 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 tuh makin kenceng. Terus dia nengok lah ke arah jendela yang ada di belakang dia. Jendela itu ngarah ke halaman belakang. Dan di situ Bu Ima ngeliat ada pocong, matanya satu ditutupin kapas, yang sebelahnya lagi matanya tuh udah kayak mau copot, masih ngegantung gitu di muka dan ngayun-ngayun ngenain jendela gitu. Wah di situ Bu Ima teriak-teriak, dia bilang astagfirullah pak. Terus Pak Ilyas tuh nengok ke belakang gitu, tapi dia nggak ngeliat apa-apa di situ Nat. Udah tuh akhirnya si Bu Ima udah takut, dia udah masuk kamar sendiri. Pak Ilyas tuh makan sendirian di meja makan itu. Kayak dia masih nggak percaya sama keluarganya sendiri yo. Yang udah ngelihat kan udah 4 orang kan. Nah tapi besoknya Nat, Pak Ilyas ini langsung percaya gara-gara di besok malamnya itu, abis Pak Ilyas pulang kantor, dia parkirin mobilnya nih. Terus setelah dia parkirin mobilnya, pas banget dia berhenti, itu ada bunyi debuk di atas mobilnya dia. Dia nggak mikir apa-apa, kayak takutnya ada barang jatuh dari kamar atas, dari kamar anaknya gitu kan, atau kayak kucing atau musang takut jatuh gitu ke atas mobilnya. Udah tuh dia keluar mobil, pas lagi posisi dia udah buka pintu itu, ternyata barang yang jatuh ke atas mobilnya tuh pelan-pelan turun gitu ke bagian kaca depan mobilnya dia. Dan itu ternyata pocong yang turun dari atas mobilnya Nat. Mukanya hitam, udah borokan. Dan akhirnya malam itu percaya juga tuh Pak Ilyas, ternyata emang rumah dia ada sesuatu yang aneh gitu kan. Langsung tuh dia masuk ke dalam rumah, dia bilang, wah ini rumah ada yang gak beres nih. Dan Bu Ima setelah itu langsung nelpon anaknya yang di luar kota, anak pertamanya. Karena Bu Ima ini pernah tahu kalau misalkan anak pertamanya tuh punya teman orang pintar. Udah tuh besokannya si temennya anak pertamanya Bapak Ilyas sama Bu Ima ini langsung datang ke rumahnya mereka. Kita sebut aja nama temennya ini Farhan ya. Dia kayak orang pinter, cuman umurnya masih 30-an gitulah. Di hari itu si Farhan ini kayak ngecek-ngecek rumahnya. Terus malamnya dia tuh kayak wiritan gitu loh Nat. Tau gak sih wiritan? Kayak gitu ya? Iya kayak doa-doa gitu di rumahnya. Nah dia ngewiritan itu tuh di halaman belakang rumahnya. Dia bilang, jangan ada yang ke belakang ya, jangan ada yang ke halaman belakang. Pokoknya apapun yang terjadi, diam aja di rumah, gak usah ikutin saya gitu. Udah tuh malam itu sekitar jam 10-an malam, keluarganya Pak Ilyas sudah pada tidur di kamar masing-masing. Tapi si Raja, anaknya dia yang kedua, itu tuh ngintip dari dapur. Dia ngintip ke halaman belakang buat ngelihat si Farhan ini ngapain aja. Dan di situ Raja ngelihat
si Farhan ini lagi duduk sila di tengah-tengah halaman belakang itu. Tapi di sekelilingnya Farhan itu ada 8 pocong tiduran. Waduh. Anjing. Ada rebahan di sekelilingnya dia. Buset. Di situ tuh Farhan kayak komunikasi gitu sama si makhluk-makhluk ini. Dan besok paginya dikasih tahu tuh apa yang terjadi gitu kan. Dan dia nyuruh buat Pak Ilyas tuh nyari tukang gali tanah. Dan dia butuh ustadz buat ngedoain rumah ini. Pak Ilyas nanya tuh, kenapa kok bisa rumahnya sampai kayak gini? Ternyata kata Farhan, dulunya rumah ini tuh makam sekeluarga gitu loh Nat. Dan udah belasan makam yang ditaruh di situ. Makamnya tuh udah pada dipindahin, tapi ternyata belum semua bagian-bagian tubuhnya tuh Indah. belum rapih gitu loh, masih ada tulang-tulang, tali pocong tuh masih ketinggalan di sana, kata si Farhan gitu. Makanya sisa kayak dari belasan ya ada 8 mungkin yang belum pindah seutuhnya gitu loh. Marahlah Pak Ilyas gara-gara itu kan, karena dia nggak tahu masalah ini. Ditelepon tuh orang yang dulunya punya rumah ini yang ngejual ke dia. Ternyata orang yang bangun rumah di situ yang jual ke Pak Ilyas juga kena sama hal ini, makanya dia jual rumahnya. Dan ternyata pemilik tanah sebelumnya, sebelum si orang ini, itu tuh nggak bisa dihubungin lagi. Jadi ya emang rumah ini bekas makam yang emang belum dipindahin secara sempurna gitu loh. Dan itu langsung kayak ditiban rumah baru gitu, bangunan rumah ya Bi? Masalahnya adalah karena ya mungkin orang yang sebelumnya udah bener-bener gak punya duit atau gimana, akhirnya tanahnya dijual, tapi dia udah mencoba untuk mindahin makamnya tapi gak bener gitu loh mindahinnya. Tapi masih ada Bi, kayak maksudnya kan udah dipanggil ustadz segala macam kan. Apakah pocongnya udah pergi semua atau emang ternyata masih 8 pocong itu masih ada di rumah itu? Gua nggak ngerti detailnya ngebongkarnya gimana ya, tapi emang setelah dipanggil tukang gali tanah ini ya dibongkar gitu loh. Gua nggak ngerti emang full rumahnya dibongkar semua atau bagian halaman belakangnya doang gitu ya. Tapi untungnya setelah itu setahu gua, kalau dari cerita teman gue sih udah aman-aman aja sekarang. Oh berarti keluarga itu udah nggak pernah diganggu sama pocong itu lagi ya? Iya benar.